lagi memberikan kejutan di detik-detik menuju pencalonan. Tahun lalu sebelum pencalonan presiden ada putusan yang mengejutkan. Hari ini juga ada putusan yang mengejutkan. Tentunya putusan-putusan MK itu sebagai sebuah produk hukum juga harus dihormati. Nah, apakah tindak lanjutnya langsung dilaksanakan? Yang jelas asas hukum itu berlaku progresif. Yang diputuskan hari ini itu berlaku ke depan. Dan ke depannya ya tergantung KPU menafsirkannya kapan. Apakah masih nutup untuk pilkada hari ini atau pilkada berikutnya. Tetapi kalau kita ada jurisprudensinya kemarin ketika pemilu presiden, putusan MK itu terbit sebelum pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden itu langsung diberlakukan. Sekali lagi kita menghormati putusan hukum dari Mahkamah Konstitusi, meskipun ini cukup mengagetkan karena dalam waktu yang cukup singkat menuju pendaftaran. Bahwa secara tekstual, pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang 10 2016 adalah benar tidak mencantumkan secara eksplisit ihwal frasa terhitung sejak penetapan pasangan calon. Sekalipun tidak mencantumkan secara eksplisit, secara historis, sistematis, praktik selama ini, dan perbandingan dengan pemilihan lain, bahwa pengaturan mengenai persyaratan batas usia minimum calon kepala daerah tidak mengalami perubahan mulai dari berlakunya Undang-Undang 22 2014 sampai dengan Undang-Undang 10 2016, yaitu berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Apabila diletakkan dalam harmonisasi dan sinkronisasi hukum pemilihan umum, peluang atau kemungkinan adanya anomali dalam pemilihan kepala daerah harus dicegah. Jadi teorinya, karena calon, ya waktu pendaftaran, daftar dan gue ditetapkan. Ya saya baru membaca dan logikanya masuk. Setuju ya, merujuk kepada Mahkamah Agung ya. Pimpinan ini setuju atas apa ini pimpinan? Ya pilihan MK, Mahkamah Agung, putusan kan ada 2 putusan pengadilan. Oke, terus yang diputuskan apa? Merujuk kepada putusan Mahkamah Agung. Mayoritas. Sudah dihitung per fraksi pimpinan? Siapa yang setuju, siapa yang tidak setuju? Udah kelihatan dari tadi itu. Tadi kalau nggak salah baru 2 yang ngomong. Silakan lanjut. Ya nggak perlu mengatur fraksi yang lain. Yang penting fraksi PDI sudah menyampaikan pendapatnya. Ini kita kemudian jadi bingung milih yang mana. DPR tolak putusan MK, lebih pilih putusan MA tentang batas usia Pilkada 2024 mendatang. Panitia Kerja Panja Revisi Undang-Undang Pilkada Badan Legislasi Balik DPR RI baru saja menolak menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 70/PUU 22/2024 soal syarat usia minimum calon kepala daerah. Dalam putusan itu, MK menegaskan bahwa titik hitung usia minimum calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon oleh KPU. Namun balik DPR pilih mengikuti putusan kontroversial Mahkamah Agung MA yang dibuat hanya dalam tempo 3 hari. Yakni titik hitung usia minimum calon kepala daerah dihitung sejak tanggal pelantikan. Dalam jalannya rapat Rabu 21 Agustus 2024, keputusan ini juga diambil hanya dalam hitungan menit. Mayoritas fraksi selain PDIP menganggap bahwa putusan MA dan MK sebagai 2 opsi yang sama-sama bisa diambil salah satunya. Mereka menilai DPR bebas mengambil putusan mana untuk diadopsi dalam revisi Undang-Undang Pilkada sebagai pilihan politik masing-masing fraksi. Fraksi PDIP diwakili Putra Nababan dan Arteria Dahlan sempat melontarkan sejumlah argumentasi yang pada intinya menganggap bahwa balik DPR harusnya mematuhi putusan MK. Terlebih putusan MK secara hierarki dapat dianggap lebih tinggi karena menguji Undang-Undang Pilkada terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan putusan MA hanya menguji peraturan KPU terhadap Undang-Undang Pilkada. Pemimpin rapat Panja Balik pagi tadi, Ahmad Baidowi dari PPP, kemudian mengetuk palu tanda setuju bahwa pihaknya menolak putusan MK dan pilih manut putusan MA. Situasi ini menjadi angin segar untuk putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, yang mulai digadang-gadang maju Pilkada 2024. Seandainya menggunakan putusan MK, Kaesang tidak memenuhi syarat maju Pilkada 2024 karena masih berusia 29 tahun pada saat penetapan calon dilakukan KPU pada 22 September 2024 mendatang. Sementara itu, dengan putusan
putusan MA, Kaisang bisa saja maju karena pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 hampir pasti dilakukan pada 2025 setelah ia berulang tahun ke-30 pada 25 Desember 2024 kelak. Adapun Kaisang telah dideklarasikan maju oleh Partai Nasdem pada Pilkada Jawa Tengah 2024 berpasangan dengan pensiunan Polri Ahmad Lutfi. Kini bola panas ada di tangan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Apakah mau mengikuti putusan MK atau membebek pada Baidowi CS? MK sudah mewanti-wanti. MK dalam putusan nomor 70/PUU 22/2024 bahwa perihal usia minimum calon kepala daerah dalam Undang-Undang Pilkada tidak membutuhkan penafsiran lebih lanjut. Persyaratan usia minimum harus dipenuhi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah ketika mendaftarkan diri sebagai calon, ujar Wakil Ketua MK Saldi Isra dalam sidang pembacaan putusan. Titik atau batas untuk menentukan usia minimum dimaksud dilakukan pada proses pencalonan yang bermuara pada penetapan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, sambungnya. Menurut Saldi, hal itu sudah terang benderang sehingga MK merasa tak perlu memasuki ketentuan rinci soal titik hitung tersebut ke dalam bunyi pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang Pilkada yang dimohonkan Antoni dan Fatu. Perhitungan usia calon kepala daerah, kata Saldi, jelas tidak mungkin diambil dari luar tahapan penyelenggaraan pilkada. Dalam hal ini misalnya dihitung dari jadwal pelantikan. Majelis Hakim Konstitusi juga mewanti-wanti konsekuensi untuk calon kepala daerah yang diproses dengan membangkang putusan MK. Saldi menjelaskan calon kepala daerah yang diproses tidak sesuai dengan putusan MK berpotensi didiskualifikasi ketika digugat ke MK sebagai lembaga pengadilan sengketa pilkada. Sesuai dengan prinsip erga omnes, pertimbangan hukum dan pemaknaan mahkamah terhadap norma pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pilkada mengikat semua penyelenggara, kontestan pemilihan, dan semua warga negara, kata Sandi. Dengan demikian, jika penyelenggara tidak mengikuti pertimbangan dalam putusan mahkamah sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan, calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang tidak memenuhi syarat dan kondisi dimaksud berpotensi untuk dinyatakan tidak sah oleh mahkamah, tegas dia. Sekian dari pronews.id Nusantara.